Jessica, Jihan, Clara, Mufri, Nada, Nadira, nah GPS-nya tolong. Iya. Nadia, Naira, Najwa, Novia, Rada, Ratu, Rizky, Safara, Zahwa, hadir. Zivana, hadir. Oriana,
lanjutkan ke tabel 3.3 di halaman 90. Di sana ada tabel fakta dan opini. Tabel fakta itu yang pertama adalah hal, keadaan atau peristiwa dan kenyataan yang benar-benar ada, yang benar-benar terjadi sekarang atau di yang lalu-lalu. Yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam sebuah fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, disertai dengan data berupa angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung. Sebuah fakta bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang disebutkan tadi, yaitu angka, tanggal, nomor, foto, video, dan bukti pendukung lainnya. Yang keempat, sebuah fakta itu informasinya tetap dan tidak bisa diubah-ubah. Selanjutnya pada tabel opini, yang pertama, opini itu adalah pendapat atau tanggapan seseorang mengenai suatu hal. Yang kedua, sebuah opini itu belum tentu bisa diterima semua orang, karena sebuah opini tidak bisa dibuktikan. Yang ketiga, opini dinyatakan atau terdapat kata kira-kira, menurut saya, berpendapat, sepertinya, sebaiknya, selayaknya, seharusnya, dan lain-lain. Kalian harus memperhatikan beberapa kata tersebut pada sebuah kalimat untuk menentukan apakah kalimat tersebut merupakan opini atau bukan. Selanjutnya, informasinya berubah-ubah. Dan yang terakhir, subjektif. Kita ambil contoh simpelnya. Kemarin lauk MBG kalian apa? Ayam serundeng. Kemarin lauk MBG kemarin adalah ayam serundeng. Kalimat pertama itu. Kalimat yang kedua, sepertinya sore hari ini akan hujan. Menurut kalian dari kedua kalimat tersebut, kalimat pertama itu fakta atau opini? Fakta. Yang kedua? Opini. Nah, sini kalian sudah bisa membedakan kedua hal tersebut. Pada tabel 3.4 ada beberapa contoh fakta, kalimat fakta dan opini. Pada kalimat pertama itu ada 5 peserta didik difabel di SMP Merdeka. Kalimat tersebut digolongkan fakta karena terdapat data yang benar atau sudah diobservasi. Kemudian pada tabel opini, kalimat pertama, sekolah perlu mendukung kegiatan untuk peserta didik difabel. Pada kalimat itu, penulis artikel ilmiah populer ini hanya
ibu
bilang up, tangan yang paling bawah bakalan ke atas. Kalau ibu bilang down, up, dan kalau ibu bilang down, tangan yang paling atas harus ke bawah. Tapi kalau ibu bilang boom, tangan yang paling atas harus menangkap tangan yang paling bawah. Yang paling bawah harus menangkap. Paham? Paham?
aja ini. Main lagi. Tadi udah baca kan? Ya. Bukunya ditutup. Kita ulas lagi materi kita. Dahului. Opini bersifat siapa yang bisa? Bersifat tangan dulu. Dengarkan Ibu. Fakta itu informasinya tetap dan tidak berubah. Atau informasi dari fakta tersebut dapat berubah. Yang mana yang benar? Yang pertama yang paling tua. Yang pertama. Tetap. Informasi fakta tetap benar. Tepuk tangan dulu. Kalau pasti perhatikan Ibu. Mau MBK tadi apa? Belum. Kabur. Telur labu, wortel, nasi. Yang dulu. Perhatikan kalimat Ibu. Oke, lauk MBG hari ini adalah telur. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Sepertinya malam nanti akan hujan karena hari ini mendung. Satu, dua, tiga. Yang mana yang opini? Kedua. Ada yang bisa menyebutkan satu perbedaan antara fakta dan opini nggak? Coba. Fakta puisi. Apa? Fakta. Siapa yang bisa? Satu aja, satu. Kalau fakta itu gimana? Kalau opini gimana? Iya. Iya. Nah, tepuk tangan dulu untuk temannya. Kata temannya tadi, fakta itu benar-benar terjadi. Sedangkan opini itu adalah pendapat seseorang. Belum tentu terjadi, itu bisa dibuktikan. Nah, ada yang bisa menyebutkan lagi nggak? Coba. Fakta itu objektif lihat tanpa melibatkan perasaan. Kalau opini subjektif lihat dengan menggunakan Tepuk tangan dulu teman-teman. Ada lagi yang bisa? Satu lagi. Ada yang bisa nggak? Bisa.
Peserta didik difabel sudah selayaknya mendapat layanan itu saat berinteraksi di sekolah. Fakta atau opini? Kalimat keempat. Cepat, delete ya. Jadi, sekolah inklusi memberikan layanan khusus terhadap peserta didik difabel dalam berinteraksi. Fakta atau opini? Selanjutnya, fakta atau opini? Ilham. Kalimat atau opini? Peserta didik difabel kembali di sekolah dengan alasan faktor yang dapat membantu mereka dengan baik. Fakta. Jadi, setelah kita bahas, kalian sudah bisa membedakan antara fakta dan opini. Jadi, pembelajaran hari ini tentang fakta dan opini. Fakta itu adalah hal atau keadaan yang benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pendapat atau tanggapan seseorang yang belum tentu bisa dibuktikan. Untuk opini sendiri, untuk mengenalinya, kalian harus memperhatikan beberapa kata kuncinya, yaitu kata sepertinya, seharusnya, sebaiknya, selayaknya, menurut saya, dan lain-lain. Untuk fakta itu bersifat objektif, yaitu memandang suatu masalah atau hal peristiwa dengan objektif adalah memandang suatu hal atau keadaan dengan melibatkan perasaan, sedangkan untuk objektif kalian memandang suatu hal atau masalah tersebut dengan melibatkan tanpa melibatkan perasaan. Sampai di sini ada yang masih mau ditanyakan kah atau sudah paham? Nanti besok-besok kalau ditanya-tanya lagi sudah paham ya apa itu fakta? Ini paham? Nanti di rumah juga coba-coba lagi, oke? Semangat semuanya, ibu pinjam dulu, besok ibu kembalikan ya. Itu saja materi dari ibu. Jika ada salah kata atau tindakan, ibu minta maaf kepada kalian. Kita akhiri hari ini, kita akhiri pelajaran hari ini dengan kata Ibu.